Macan Kemayoran menang di kandang, perburuan gelar liga semakin tegang. Nah, kata itulah yang dapat menggambarkan situasi klub kebanggaan warga ibu kota Jakarta, yaitu Persija. Pasalnya, mereka baru saja mengamankan 3 poin di kandang mereka sendiri, yaitu di Jakarta International Stadium, yang mampu mengalahkan PSM Makassar dengan skor tipis. Namun jika kita bedah lebih dalam, melalui penguasaan bola, expected goals, hingga duel individu, kemenangan ini bukan sekedar keberuntungan. Lebih dari itu, hasil ini membuat Persija kini menempel ketat Persib Bandung di papan atas Liga Super Indonesia. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini titik balik perburuan gelar Liga Super Indonesia? Nah, itu dia menarik kita ulas. Teman-teman, sejak menit awal kita bisa melihat ini bukan laga yang akan dimenangkan dengan mudah. PSM datang dengan organisasi permainan yang rapi, blok pertahanan mereka disiplin, garis antar lini rapat, dan pressing dilakukan dengan timing yang tepat. Mereka tahu Persija akan mencoba menguasai tempo permainan. Macan Kemayoran sendiri tampil dengan pendekatan yang lebih sabar. Build up mulai dari bawah, mencoba menarik lini tengah PSM Makassar keluar dari zona nyamannya. Yang menarik di sini adalah duel di sektor lini tengah. PSM mencoba memotong alur progresi bola lebih cepat, sementara Persija memanfaatkan pergerakan tanpa bola untuk menciptakan ruang di half space. Secara statistik, penguasaan bola mungkin berpihak kepada Persija, tetapi secara kualitas peluang di 20 menit pertama relatif seimbang. Kalau boleh jujur teman-teman, aku suka dengan gaya permainan Persija ini yang mengandalkan offensive football. Jarang kita lihat klub juara Liga Indonesia yang memainkan skema seperti ini. Klub-klub tersebut yang pernah back to back seperti Bali United ataupun Persib Bandung pasti mengandalkan strategi pragmatis. Nah, teman-teman, gol yang akhirnya tercipta bukan dari hasil keberuntungan. Itu adalah kombinasi kesabaran, momentum, dan inisiatif. Transisi cepat, bola diarahkan ke sisi yang lebih lemah, ya kan? Satu sentuhan jadi kunci membuka ruang. Dan penyelesaian akhir dilakukan dengan tenang. Cakep banget nih gol pertama Persija, ya kan, dengan umpan manjanya si Alano yang diselesaikan dengan tadukan Aladin. Gol itu menurutku mengubah jalannya pertandingan. PSM dipaksa keluar dari rencana awal. Mereka mulai menaikkan garis permainan. Intensitas meningkat, duel-duel menjadi lebih keras. Namun disinilah mentalitas diuji, teman-teman. Persija kalau kita lihat tidak panik nih, ya kan? Mereka tidak kehilangan bentuk, justru semakin disiplin menjaga jarak antar lini. Dan di pertandingan super ketat seperti ini, satu kesalahan kecil saja bisa langsung dihukum. Kita lihat kesalahan passing Reza Arya, kipernya PSM, ya kan, dihukum langsung oleh gol Maxwell, membuat Persija unggul atas PSM dengan skor 2-1. Nah, di sini teman-teman ada 3 faktor utama
Persija bisa menang tadi malam. Yang pertama adalah disiplin struktur bertahan. Setelah unggul, Persija tidak bermain terlalu dalam nih. Mereka tetap menjaga medium block. Ini penting karena memberi ruang kontrol tanpa terlalu tertekan. Yang kedua, efektivitas bukan dominasi. Persija tidak menciptakan banyak peluang di pertandingan tadi malam, tapi mereka klinis. Dalam laga besar seperti ini, efisiensi lebih penting daripada estetika. Yang ketiga adalah manajemen emosi. PSM mencoba meningkatkan tempo permainan di 15 menit akhir. Crossing demi crossing dilepaskan, tapi Persija tampil solid di lini belakang. Tidak ada keputusan ceroboh, tidak ada pelanggaran tidak perlu di area berbahaya. Itulah ya kan ciri tim yang sedang matang secara mental. Dan aku melihat di sini Persija dari pertandingan ke pertandingan berikutnya semakin matang secara mental maupun permainan. Dan ini tentu menjadi alarm bagi Persib karena Persija sudah menemukan ritme permainannya dengan pemain-pemain barunya. Dan ini menurutku juga Liga 1 musim ini sangat-sangat ketat dan kompetitif. Tidak ada tim unggulan, semuanya berebut kan, baik di pemuncak klasemen, kan peringkat kedua, ketiga dan keempat sama-sama ingin ingin mengejar dan ingin mengkudeta Persib. Jikalau satu tim tergelincir, maka tim di bawahnya akan mengambil alih posisi puncak klasemen. Oke teman-teman, sekarang kita masuk nih di bagian paling menarik. Apa itu? Tambahan 3 poin ini membuat raihan poin Persija sama dengan Persib Bandung di puncak klasemen, yaitu sama-sama mengumpulkan 47 poin. Secara matematis, kan, perburuan gelar liga kini benar-benar terbuka. Dan Persib akan melakoni pekan ke-22 pada hari Minggu nanti di GBLA melawan Persita Tangerang. Dan aku yakin Persib akan menang pada laga itu. Apalagi kan mainnya di kandang sendiri. Dan kita tahu bahwa Persib ini mempunyai rekor kandang 100% mereka menang jikalau main di GBLA. Dan tentunya Persib mempunyai motivasi untuk membalas kekalahan ketika mereka bermain di putaran pertama di Tangerang kalah dengan skor tipis 2-1. Maung Bandung juga punya satu laga tunda lagi melawan Borneo yang akan dimainkan kalau nggak salah di bulan Maret ya kan. Nah, jadi tekanan itu bukan pada Persib tapi pada rival-rival Persib Bandung lainnya. Juara liga ini bukan lagi soal siapa yang paling dominan di awal musim, tapi soal siapa yang paling stabil di akhir musim, teman-teman. Nah, saat ini Persib adalah satu-satunya tim kan, yang paling stabil di liga, baik dari segi performa, manajemen maupun finansial. Semuanya tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja dan sangat-sangat stabil. Dan disinilah harus kita garis bawahi bahwa Persija belum mampu menyamai capaian Persib dari segi dari hal itu. Oke teman-teman semuanya, jika kita hanya melihat skor tadi malam dengan skor tipis itu 2-1, ini kemenangan tentu kemenangan bukan kemenangan besar. Tapi kalau kita lihat kan dari statistiknya Persija unggul dalam kualitas peluang, struktur bertahan efektif, manajemen tempo matang, dan transisi terkontrol. Ini bukan kemenangan kebetulan, teman-teman. Ini kemenangan yang dibangun dari sistem yang terukur, yang terencana. Dan jika Persija Jakarta konsisten kan dengan angka-angka ini dan mereka terus jaga, bukan tidak mungkin,
tekanan justru akan berbalik kepada pemuncak klasemen, yaitu Persib Bandung. Nah, menurut kalian, jika performa seperti ini bisa dipertahankan, mungkinkah Persija benar-benar mengambil alih puncak klasemen? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih, hatur nuhun. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.